Kumpulkan kita, Allah bersamakan kita kembali di Majelis Ta'lim Qalbun Salim untuk sama-sama bertolabul ilmi. Dan tak lupa solawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ramadan makin mendekati akhirnya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, amalan pamungkas di akhir Ramadan. Hingga Ramadan kita sempurna dengan baik, Allah terima semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Aminur Bait, kami persilahkan untuk memulai kajian pada siang hari ini. Kami persilahkan. Recording in progress. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang memberikan kemudahan bagi para hambanya untuk melakukan aneka ketaatan kepadanya. Tanpa pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa melakukan semua ibadah itu. Maka kita bersyukur diberi kesempatan untuk bisa berpuasa Ramadan dan bisa qiyamul lail di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Di kesempatan kali ini, karena kita sudah berada di bagian penghujung dari bulan Ramadan, kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan bagian akhir dari kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bernostalgia terkait bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini sebagai bulan di mana hamba bisa mendapatkan banyak peluang ampunan. Ada banyak sekali sebab ampunan dosa di bulan Ramadan. Di antaranya puasa dan qiyamul lail. Berpuasa di siang hari dan qiyamul lail, termasuk di antaranya adalah salat tarawih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya akan diampuni. Dan qiyamul lail juga demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni. Ada banyak sebab ampunan dosa. Demikian pula ketika memberikan buka puasa kepada orang lain yang sedang berpuasa dan meringankan beban para pekerja, itu juga akan menjadi sebab ampunan dosa. Termasuk banyak berzikir, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang marfu', dzakirullah fi Ramadan maghfurun lah. Orang yang banyak berzikir di bulan Ramadan, banyak berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, maghfurun lahu, dia mendapatkan ampunan. Demikian pula memperbanyak istighfar. Dan ketika bulan Ramadan kita banyak istighfar. Sebagaimana yang kita baca di 10 terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita banyak membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ibnu Umar setiap kali berbuka beliau berdoa, Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya Allah, wahai zat yang maha luas maghfirahnya, ighfirli, ampunilah aku. Dan juga satu doa yang pernah dibaca oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Doa ini cukup bagus untuk dirutinkan. Allahumma inni as'aluka
birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu. Inni as'aluka, aku mohon kepadamu. Birahmatika, dengan perantara rahmatmu, allati wasi'at kulla syai'in, yang meliputi segala sesuatu. An taghfirali, agar engkau mengampuniku. Banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maghfirah. Dan dulu para sahabat melakukan itu ketika mereka sedang berpuasa. Dalam hadis yang marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di bulan ini Allah mengampuni semua orang kecuali mereka yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan? Maka Abu Hurairah menjawab, ya'ba ayastaghfirullah, yaitu orang yang enggan untuk mohon ampunan kepada Allah. Mereka yang enggan untuk banyak mohon ampunan kepada Allah. Demikian pula yang menjadi sebab ampunan dosa adalah istighfarnya para malaikat untuk orang-orang yang berpuasa hingga mereka berbuka. Ada banyak sebab, dan semua sebab itu sebentar lagi akan berlalu. Di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sebentar lagi bulan yang demikian kondisinya akan berlalu. Dan ada satu kondisi yang menakutkan, semoga bukan kita termasuk di antaranya. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Nabi SAW mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celakalah orang yang ketemu dengan bulan Ramadan. Thumman salakha, sampai Ramadan selesai, qabla ayyughfara lahu, sementara dosanya belum diampuni. Nabi SAW kemudian mengucapkan, amin, ya Allah kabulkanlah. Sungguh hal yang menakutkan bagi mereka yang merasa bahwa Ramadannya tidak berkualitas. Karena ternyata Ramadan yang menjadi sebab ampunan dosa yang terjadi pada orang ini, Ramadan itu tidak bisa mengampuni dosanya. Sampai selesai Ramadan, dosanya belum diampuni. Menyadari akan hal ini, kita berharap kepada Allah, semoga kita tidak termasuk di antara orang ini. Lelah capek kita ketika beribadah akan menjadi hal yang sia-sia kalau ternyata sampai akhir Ramadan dosa kita ternyata belum hilang. Padahal andaikan kita tidak mendapatkan apapun selain dosa kita diampuni, itu sudah cukup. Kalaupun kita selesai capek puasa, capek qiyamul lail, bahkan ada yang umrah dan aneka ibadah yang lainnya sepanjang bulan Ramadan, kita mengeluarkan harta untuk menderma, ada yang bayar zakat, ada yang ngasih hampers, tenaga, kemudian hadiah, dan aneka pemberian yang lainnya, termasuk juga berbuka puasa. Namun itu semuanya tidak membuat kita jadi terampuni dosanya. Itu adalah hal yang sangat merugikan. Sehingga kalaupun dari semua capek dan lelah kita itu hanya mendapatkan ampunan dosa, itu sudah cukup. Oleh karena itu, di bagian akhir ini mari kita perbanyak istighfar. Sehingga Anda kalau bertanya, apa sih amalan pamungkas di penghujung Ramadan? Istighfar. Perbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena istighfar adalah penutup bagi semua amal saleh. Oleh karena itu, salat diakhiri dengan istighfar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali.
Coba kita buka hadis dari Thauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat beliau istighfar sebanyak 3 kali. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Demikian pula selesai haji. Haji diakhiri dengan istighfar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah." Kemudian afidu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kamu sebagaimana masyarakat bertolak. Wastaghfirullah, lalu beristighfarlah kepada Allah. Coba kita di sini min haitsu afadhan nas. Enggak bisa dibuka. Masya Allah, enggak bisa dibuka ya. Di surat Al-Baqarah ayat 199. Kita menuju ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian min haitsu afadhan nas. Sebagaimana masyarakat bertolak. Tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah sebagaimana masyarakat meninggalkan Arafah. Wastaghfirullah, dan perbanyaklah mohon istighfar kepada Allah. Sehingga mengakhiri kegiatan wukuf di Arafah yang itu merupakan rukun utama haji dengan memperbanyak istighfar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik. Demikian pula qiyamul lail. Ketika qiyamul lail kita diperintahkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tadi disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 199. Ketika qiyamul lail ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Muzammil. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, ayat 20 ya. Coba kita buka di surat Al-Muzammil ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila." Kemudian di bagian akhir, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum." Lalu di bagian akhir Anda lihat di baris terakhir, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah." Allah perintahkan kita setelah Allah menjelaskan tentang aturan qiyamul lail, Allah perintahkan wastaghfirullah. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Karena itu di antara ciri orang yang sukses ketika qiyamul lail adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak beristighfar bil ashar di waktu sahur. Ini Allah sebutkan di surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat yang terakhir ya. Demikian pula di majelis ditutup dengan istighfar. Sebagaimana yang kita hafalkan doa kafaratul majlis. Jika majelis itu diisi dengan zikir, maka istighfar seperti segel yang menyempurnakannya. Dan jika diisi dengan kelalaian, maka istighfar menjadi penebusnya. Setelah menyebutkan semua ini,
Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, fakadzalika yanbaghi an takhtima siyama Ramadan bil istighfar. Demikian pula seharusnya Anda mengakhiri puasa Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun karena yang pertama, dalam menjalankan puasa kita banyak kekurangan. Sehingga kekurangan itu kita tutupi, kita tambal dengan permohonan ampunan. Yang kedua, sebagai bukti tawadhu sang hamba, bahwa selesai melakukan amal, agar kita tidak ujub, kita banyak mohon ampun. Agar kita tidak merasa sudah hebat dengan amal itu. Agar kita tidak merasa bahwa kita sudah memiliki sesuatu yang bernilai, padahal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada makna istighfar pasca amal. Yang pertama, ini merupakan bukti pengakuan hamba. Bukti pengakuan hamba akan kekurangan amalnya. Sehingga sang hamba menyadari amalnya banyak yang kurang. Amalnya masih perlu banyak yang disempurnakan. Maka ditutupi dengan istighfar. Ditambal dengan istighfar. Kemudian yang kedua adalah bukti sebagai bukti tawadhu hamba agar pasca beramal tidak ujub, sehingga dia selesai beramal tidak merasa hebat, tidak ujub atau merasa hebat, padahal nggak ada jaminan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita diajarkan untuk memperbanyak istighfar selesai atau di penghujung ketika kita beramal. Baik. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Rajab meriwayatkan, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila al-amsar ya'muruhum bi khatmi Ramadan bil istighfar wa sadaqatil fitri. Umar bin Abdul Aziz menulis surat ke berbagai negeri memerintahkan mereka untuk menutup Ramadan dengan istighfar dan zakat fitri. Zakat fitrah. Karena zakat fitrah akan menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak baik. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nabi SAW mewajibkan zakat fitri dan kata beliau, tuhratan lis-sa'imin minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan kalimat-kalimat yang jorok. Wal istighfaru yarqa'u ma takhriqu minas siyami bil lagwi war rafath. Sementara istighfar menambal kekurangan yang terjadi selama puasa akibat perkataan sia-sia, menggibah, ngomong yang enggak benar dan perbuatan yang tidak baik sepanjang bulan Ramadan. Masya Allah. Demikianlah pemahaman orang saleh di masa silam. Sehingga saat mengakhiri Ramadan, mereka banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di luar Ramadan mereka juga banyak istighfar. Sebagaimana pesan Hasan Al-Basri rahimahullah, "Aktsiru minal istighfar fa innakum la tadruna mata tanzilur rahmah." Perbanyaklah istighfar, karena kalian tidak tahu mata tanzilur rahmah, kapan rahmat Allah itu akan turun. Sehingga di semua rentang waktu yang kita miliki yang kosong, ada ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita enggak tahu kapan rahmat Allah yang turun di saat kita istighfar. Jika satu istighfar yang kita baca menjadi sebab turunnya rahmat Allah,
itu sudah cukup untuk menjadi sebab ampunan dosa. Itu sudah cukup untuk menjadi sebab ampunan dosa. Baik. Selanjutnya, bagian dari sifat orang soleh adalah takut amalnya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang karakter orang soleh. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu beramal atau bersedekah, baik amal fisik maupun amal harta. Sementara hati mereka wa qulubuhum wajilah. Hati mereka dipenuhi dengan wajilatun, rasa takut. Rasa takut kenapa? Khawatir amal mereka tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin kalau mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Sehingga orang saleh yang diceritakan dalam ayat ini selesai beramal tidak kemudian merasa hebat dan seterusnya, tapi mereka takut. Jangan-jangan amalnya tidak diterima, terus nanti kalau saya menghadap Allah, saya harus ngomong apa? Diperintahkan sholat tapi laporannya nggak ada. Diperintahkan puasa tapi puasaku rusak, penuh dengan maksiat, penuh dengan noda dosa. Saat turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzi yashrabul khamra wa yasrik wa yaznun wa yakhafuna rabbahum?" Apakah mereka adalah orang yang mencuri, minum khamr, berzina, lalu mereka takut kepada Allah? Itukah yang dimaksud dalam ayat ini? Apa jawab Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. La ya bintas Siddiq. Bukan seperti itu wahai putri Siddiq. Walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka adalah orang yang mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah. Mereka orang yang beribadah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Sementara mereka khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima. Masya Allah. Dia beramal soleh, tapi selesai beramal takut amalnya tidak diterima. Pesan seperti itulah yang dimiliki oleh para ulama di masa silam, termasuk di antaranya para sahabat. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashaddah timaman minkum bil amal." Jadilah orang yang berusaha keras, lebih perhatian untuk memastikan amalnya diterima daripada sekedar mengerjakannya. Berusahalah lebih keras untuk memastikan amal kalian diterima daripada sekedar mengerjakannya. Masya Allah. Sehingga perhatian mereka amal itu diterima lebih kuat daripada sebatas. Jadi yang penting bagi mereka itu bukan yang penting beramal. Seperti prinsip orang sekarang. Udahlah yang penting menggugurkan kewajiban. Iya kalau memang diterima. Tapi bagi mereka adalah bagaimana agar amal kita diterima. Demikian yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil amal ashaddah timaman minkum bil amal. Jadilah orang yang berusaha untuk memastikan amalnya diterima lebih dari sebatas sekedar mengerjakan amal. Alam tasma'ullaha azza wa jalla. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Taib. Artinya gimana? Kaidah ini disebutkan oleh Al-Quran. Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa.
Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Berarti siapapun yang amalnya diterima, maka berarti apa? Dia dianggap telah dinilai bertakwa oleh Allah. Siapapun yang amalnya diterima, walaupun cuma satu amal, berarti dia telah dinilai sebagai orang yang bertakwa oleh Allah. Tapi siapapun gak bisa memastikan ini. Subhanallah. Karena itu sahabat Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, li'an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku mengetahui bahwa Allah menerima amalku walaupun hanya sekecil biji sawi. Lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Andaikan satu sujud yang kita lakukan, ada jaminan Anda dapat informasi sujudmu yang ini diterima, berarti Anda sudah termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah. Karena Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau satu amal kita diterima oleh Allah, walaupun amal sekecil biji sawi, itu lebih baik daripada dunia seisinya, karena berarti kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Abdul Aziz bin Abi Rawat mengatakan, bagaimana kondisi orang di masa silam. Adraktuhum yajtahiduna fil amali salih. Aku mendapati mereka orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh. Fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul ham ayuqbalu minhum amla. Aku mendapati mereka bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Setelah mereka melakukannya, justru mereka diliputi dengan kekhawatiran, apakah amal itu diterima atau tidak. Masya Allah. Itu mereka, orang-orang soleh yang sabiqum bil khairat. Mereka telah mendahului kita dalam kebaikan. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pendahulu kita di kalangan muhajirin dan ansar, yang Allah kasih jaminan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dikatakan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawat, orang dulu mereka bersungguh-sungguh ketika beramal, selesai beramal mereka khawatir. Masya Allah. Orang sekarang tidak sungguh-sungguh ketika beramal, selesai beramal ujub. Masya Allah. Maka betapa jauhnya perbedaan kualitas batin. Ya. Jadi saat beramal dan pasca beramal. Kalau orang dulu saat beramal, mereka sungguh-sungguh dan serius. Yang tadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kunu ashadda ijtihadan liqabulil amal ashadda minka minal amal. Jadilah orang yang lebih perhatian untuk memastikan diterimanya amal daripada sekedar hanya beramal. Jadi mereka tidak beramal asal-asalan, yang penting beramal, tidak. Tapi mereka sungguh-sungguh dan serius. Pasca beramal khawatir dan takut tidak diterima. Dengan sikap ini, maka orang dulu ketika beramal, amalnya ikhlas. Dan pasca beramal tidak ujub.
Demikianlah hasil ketika orang itu bersungguh-sungguh ketika beramal. Baik, kita bandingkan dengan orang sekarang. Ya. Orang milenial, bukan orang milenial, orang sekarang gitu aja. Orang sekarang saat beramal terkadang asal-asalan, ya. Asal-asalan ketika beramal. Sehingga qiyamul lail yang penting kejar target, bolak-balik lihat jam, nggak betah kapan selesai. Dia begitu tersiksa, begitu nggak nyaman ketika sedang ibadah. Ada juga yang ketika beribadah nggak perhatian dengan kualitas, ya, cepat sekali, dan seterusnya. Kemudian ada yang tidak serius. Lalu ada yang riya, itu pun dipenuhi dengan riya, cari perhatian. Sehingga posisi amal yang seperti ini membuahkan amal yang bercampur dengan kotoran. Lalu selesai beramal, merasa yakin dapat pahala dan surga, Masya Allah. Apa hasilnya ketika orang melakukan amal seperti ini? Amalnya jadi tidak berkualitas, lalu penuh dengan ujub pasca beramal. Demikian yang mungkin bisa kita jumpai di lapangan, sehingga ada kondisi dan Anda bisa lihat bagaimana hasil masing-masing. Tentu saja kita berharap agar kita bisa seperti orang dulu yang sukses ketika beramal, dan itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Sekarang kita simak bagaimana kondisi mereka saat berhari raya. Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan sebuah khutbah Idul Fitri. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum sumtum lillahi thalathin. Kalian telah berpuasa selama 30 hari karena Allah. Thalathina yauman wa qumtum thalathina lailatan. Dan kalian telah menunaikan salat malam selama 30 malam. Wa kharajtumul yauma. Dan hari ini kalian keluar. Tatlubuna minallah, menuju salat Id, keluar mohon kepada Allah agar Allah menerima amal kalian. Masya Allah. Jadi ini disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz saat khutbah Id. Kalian sudah berpuasa selama 1 bulan. Dan qiyamul lail selama 1 bulan. Sekarang kalian keluar menuju lapangan untuk bareng-bareng meminta kepada Allah agar Allah menerima amal kalian. Kana ba'dus salaf yudhiru alaihi al-hazan yauma Idul Fitri. Dulu sebagian ulama salaf justru mereka terlihat sedih ketika Idul Fitri. Fayuqalulah, maka ada orang yang bertanya, innahu yaumu farahin wa surur. Ini kan hari kebahagiaan dan kegembiraan. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, sadaqtum. Betul, memang benar. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbaluhu minni amla. Tapi aku hanyalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Tuanku Allah Azza wa Jalla untuk beramal, dan aku tidak tahu apakah amalku diterima ataukah tidak. Masya Allah. Siapa yang pernah mengalami situasi batin seperti ini? Saat Idul Fitri dia sedih. Sedih karena tidak bisa memastikan amalnya diterima ataukah tidak. Wahab Ibnul Warad ketika Idul Fitri beliau melihat
beberapa orang tertawa-tawa saat Idul Fitri. Lalu beliau mengatakan, in kana haula'i tuqabbala minhum siyamuhum, jika puasa mereka telah diterima, fama hadza fa'ala syakirin, fama hadza fi'lu syakirin, maka bukan seharusnya seperti ini sikap orang-orang yang bersyukur. Wa in kana lam yataqabbal minhum siyamahum, kalau Allah tidak menerima puasa mereka, fama hadza fi'lul khaifin, tentu bukan seperti ini sikap orang-orang yang takut amalnya ditolak. Jadi orang, subhanallah, melihat orang bahagia ketika itu, beliau mengatakan, kalau emang amalnya diterima, penampilan rasa syukur bukan seperti ini. Nyalain mercon misalnya, atau kembang api, atau keliling-keliling kampung sambil mukul-mukul apapun yang bisa dipukul, sambil takbiran keliling. Apakah itu praktik orang yang bersyukur? Kalaupun amal mereka tidak diterima, apakah seperti ini gaya orang yang takut amalnya tidak diterima? Masya Allah. Andaikan manusia seperti ini hidup di zaman kita, kira-kira komentar apa yang akan mereka sampaikan? Padahal ini cuma melihat orang tertawa-tawa, yang mungkin tidak lebih parah dibandingkan orang di masa sekarang yang joget-joget ketika malam Idul Fitri. Ada yang mukul apapun dipukul ketika malam Idul Fitri. Ada yang sampai konser di malam Idul Fitri. Ada apa lagi? Dan seterusnya. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai zat yang, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amal kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahab Ibnul Warad rahimahullah ketika membaca ayat ini beliau menangis. Setelah menangis, beliau kemudian mengatakan, ya Khalil Ar-Rahman, wahai kekasih Ar-Rahman Ibrahim alaihissalam, tarfa'u qawa'ima baitir Rahman, engkau sedang mendirikan pondasi rumah Ar-Rahman, rumah Allah Ta'ala. Wa anta mushfiqun alla yutaqabbala minka, sementara engkau takut amalmu tidak diterima. Masya Allah. Ini perkataan Wahab Ibnul Warad mengomentari doanya Ibrahim alaihissalam saat beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik. Sehingga di sini kita memang tidak bisa sebanding dengan mereka, tapi setidaknya kita tiru bagaimana praktek mereka. Maka tugas kita di penghujung Ramadan, selain memperbanyak istighfar sebagaimana yang tadi kita sampaikan, yang kedua adalah mari kita iringi dengan banyak berdoa kepada Allah, mohon agar amal kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa da'watana wa salatana wa du'aana wa sujudana wa sa'ira a'malina ya arhamar rahimin. Selanjutnya, setelah Ramadan berakhir, semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Al-Mu'alla bin Fadl pernah mengatakan, kanu yada'una Allah sittata ashurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Dulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Thumma yada'una Allah sittata ashurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka banyak berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal mereka. Subhanallah. Sehingga dalam waktu 1 tahun isinya cuma
berdoa. Banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan ini dan Ramadan berikutnya, mereka membagi waktu doa menjadi dua. Pasca Ramadan ini, maka mereka banyak berdoa agar puasanya diterima, agar amalnya diterima. Doa agar amal diterima. Berikutnya, mereka banyak berdoa. Doa agar ketemu Ramadan berikutnya. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka terhadap bulan Ramadan. Semoga kita bisa tiru semacam ini. Kita perbanyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan Ustaz untuk materinya pada siang hari ini. Izin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar, Ustaz ditunggu izin sebentar. bertanya. Baik, ditunggu sebentar. Baik, silakan. Izin bertanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bila ada rasa syukur, dalam arti sini rasa syukur kita berhasil menghatamkan Al-Quran dengan membagikan makanan? Apakah termasuk riya? Baik, bagaimana seseorang ingin menampakkan rasa syukur dengan membagikan makanan karena sudah berhasil menghatamkan Al-Quran? Apakah termasuk riya? Beramal soleh secara umum kita tidak bisa menilai apakah riya atau tidak, karena riya dan tidak itu amal batin, sehingga kita tidak bisa mengatakan ini riya. Yang tahu riya dan tidak adalah pelaku dan Allah Subhanahu wa taala yang menilai perbuatannya. Oleh karena itu, silahkan melakukan amal soleh apapun yang bisa dilakukan. Selanjutnya, bolehkah memberikan makanan ketika kita mensyukuri sudah selesai ibadah? Jawabannya boleh. Sehingga pasca selesai ibadah A, selesai ibadah B, kita bagi-bagi makanan, hukumnya dipersilahkan. Karena termasuk di antara wujud rasa syukur adalah dengan memberikan makanan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Maka ukuran zakat fitrah yang tepat 2,5 kilo atau 2,75 atau 3 kilo beras? Bingung. Berkaitan dengan ukuran zakat fitrah. Jadi zakat fitrah
yang disabdakan oleh Nabi SAW itu adalah 1 sok. Ukuran zakat fitrah bisa disebut zakat fitrah atau bisa juga disebut zakat fitri. Ukurannya adalah 1 sok. Sebagaimana yang dinyatakan dalam dalil. Ya. Coba kita lihat hadisnya. Ya. Berikut keterangan yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah. Sa'an min ta'amin, 1 sa' makanan. Au sa'an min tamrin, atau 1 sa' kurma. Au sa'an min sya'irin, atau 1 sa' gandum. Au sa'an min zabib, atau 1 sa' zabib. Zabib anggur kering. Sehingga ukurannya 1 sa'. Dan mengenai 1 sa', 1 sa' itu berapa? 1 sa' adalah 4 mud. 1 sa' sama dengan 4 mud. 1 mud adalah berapa 1 mud? 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Nah, ini 1 mud. Mungkin orang Arab tangannya gede ya. Ya, mungkin tambahkan sekian. Ya. Ini 1 mud. 4 kali ini itulah 1 sa'. Nah, sehingga sebenarnya sa' dan mud ini adalah satuan volume. Satuan volume. Nah, ketika dia bentuknya satuan volume, ketika dikonversi ke satuan berat atau satuan massa, kan tergantung dari materinya. Satuan volume dikonversi ke satuan berat. Nah, ini tergantung apa? Tergantung bahannya, tergantung materinya. Terus gimana Pak cara menentukannya? Makanya ulama beda pendapat. Kurma kalau 1 sa' ditimbang jadi sekian. Gandum 1 sa' ditimbang jadi sekian. Makin berat sebuah benda, ketika ukurannya 1 sa', timbangannya akan berbeda. Kurma itu berat dibandingkan gandum, kan lebih berat kurma. Sehingga kurma 1 sa', 1 sa' kurma 4 kali ini ditimbang jadi berapa? Gandum 1 sa', gandum ya, kita tahu gandum kan ringan. Gandum 1 sa' ditimbang jadi berapa? Tentu akan berbeda beratnya. Volumenya bisa jadi sama, tapi beda beratnya. Baik. Nah, dari situlah kemudian mereka berbeda pendapat. Berapa sih berat 1 sa' itu? Karena mereka beda pendapat, maka ada beberapa versi. Ada beberapa versi terkait konversi 1 sa'. Definisi 1 sa' itu berapa? Ada yang menyebutkan 2,3, 2,5, 2,7, dan aneka versi yang lain, kilogram. Maka sebagai saran, ini sebagai saran ya, Anda bisa keluarkan 3 kilogram dengan niat kelebihan sebagai apa? Sedekah. Insya Allah aman. Sehingga Anda cuma melebihkan per orang 0,5 kilo atau 3 on, dan kelebihan itu diniatkan sebagai sedekah. Kalau memang itu lebih. Beras dengan kurma itu berat mana? Berat kurma ya. Setahu saya kurma itu paling berat. Apalagi
kurma sukari itu cukup berat. Sehingga kurma netel misalnya satu sok dengan beras mungkin akan lebih berat kurma. Maka kurma bisa sampai 3 kilo mungkin ya, atau 2, sekian. Oleh karena itu untuk beras Anda genapkan saja 3 kilo. Dan dengan demikian Anda bisa yakin bahwa 3 kilo itu kalaupun ada kelebihan diniatkan sebagai sedekah. Wallahu a'lam. Baik. Baik, cukup. Ada berikutnya? Pertanyaan berikutnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menanyakan, kalau kita melihat di Masjidil Haram itu di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini, itu kan sangat penuh. Bagaimana dengan sholat di Masjidil Haram ketika ingin mendapatkan pahala 100.000 sampai mereka sholat berdesakan dan ada yang sampai berdiri dan tidak bisa ruku sujud, apakah itu tetap mendapatkan pahala? Ada banyak sekali pahala yang didapatkan oleh kaum muslimin di Masjidil Haram. Tidak hanya sebatas pahala sholatnya, pahala sabar terutama. Saya kira tidak ada perjuangan untuk sabar dalam melaksanakan ibadah yang lebih hebat melebihi perjuangan di Masjidil Haram. Jumatan mereka berangkat jam 9. Itu pun kadang sudah harus di tempat yang jauh ke bagian perluasan. Kadang ditutup ini, ditutup sana, sehingga dia harus jalan jauh. Kemudian belum lagi di dalam ada area-area yang tidak boleh diisi oleh orang, karena itu area buffer ya. Jadi kalau terjadi desakan gitu, area itu baru dibuka. Jadi kalau Anda lihat kenapa kok kadang ada kosong, itu kenapa dikosongi? Ya itu untuk buffer, untuk penyangga. Karena kalau semuanya dipenuhi ya bahaya. Sehingga ada satu kondisi misalnya terjadi yang tidak diinginkan, maka area buffer itu dibuka. Biar nanti desakan itu bisa lebih longgar karena sudah ada area penyangganya. Di sini ditutup, di sini ditutup jalan. Aduh, pusing. Enggak dapat tempat untuk sholat. Kadang sudah berhasil masuk, enggak dapat tempat untuk sholat. Akhirnya pinjam tempat orang. Itu pun selesai sholat disuruh pergi. Kadang sampai di situ cuma bisa duduk, bahnya bisa berdiri. Terus saat sholat wajib sampai nggak bisa ruku. Ya ketika nggak bisa ruku ya dia harus ulang. Nggak bisa sujud, dia harus ulang nanti. Di mas'a ya, ketika sangat padat. Makanya harus mempertimbangkan waktu. Jadi kami kalau membawa jamaah, ini sudah mulai masuk daerah ini masuk waktu sholat, maka kita arahkan jamaah berhenti di sini, jangan berhenti di sini, biar nanti bisa sholat dengan tetap bisa sujud, bisa ruku. Nah kalau yang tidak bisa sujud gimana? Ya nanti harus ngulang. Karena ketika nggak bisa sujud berarti sholatnya batal, tidak melaksanakan rukunnya. Sehingga nanti ngulang, dia tertunda ketika sholat, harus ngulang. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada narasi yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan pikiran positif supaya menghasilkan hal yang positif pula. Dan saya ini tipe orang yang beribadah dengan pikiran seperti itu karena merasa lebih termotivasi sehingga membuat saya menjadi lebih giat untuk memperbaiki ibadah. Karena saya beranggapan jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah juga akan seperti itu. Jadi dalam beribadah itu lebih baik berpikiran positif macam tadi, atau kita harus selalu merasa takut bahwa ibadah kita belum tentu diterima. Baik, berpikiran positif ketika ibadah itu dianjurkan, yaitu berharap ibadah kita diterima.
membangun rasa takut ketika beribadah juga dianjurkan agar kita tidak ujub pasca ibadah. Makanya di sana ada keseimbangan antara roja dan khauf. Sehingga ketika orang itu beribadah kepada Allah, dia mengiring ibadahnya dengan dua perasaan yang saling bertentangan tapi bisa digabungkan. Apa itu? Ibadah diapit oleh dua hal. Yang pertama adalah roja, rasa harap. Yang kedua adalah khauf. Apa itu? Rasa takut. Dan tujuannya karena mahabbah, karena mencintai Allah. Sehingga ini seperti burung. Ini sayap, yang ini sayap. Ada sayap kanan dan sayap kiri, depannya adalah kepalanya. Maka orang beribadah kepada Allah agar ibadahnya itu bisa naik ke atas, maka dia dianjurkan untuk mengiringi ibadahnya dengan membangun rasa cinta kepada Allah. Saya beribadah karena saya mencintai Allah. Aku sujud karena saya mencintai Allah. Sehingga dia merasa tenang, merasa nyaman ketika berzikir dan bersujud. Tidak sebagaimana orang munafik, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka salat, mereka malas-malesan. Tapi orang mukmin ketika salat, dia salat sambil semangat untuk mengingat Allah. Merasa senang bisa bermunajat kepada Allah. Itulah mahabbah. Dan dia iringi dengan raja, harapan. Semoga ini ada hasilnya, semoga ini ada pahalanya. Tapi di saat yang sama dia juga punya rasa takut. Jangan-jangan Allah tidak terima. Karena gak ada yang jaminan, gak ada yang bisa menjamin amalku diterima. Sehingga tiga kondisi ini bareng-bareng muncul dalam hati. Itu ibadah yang sempurna. Dominan salah satu nanti bisa memberikan resiko. Terlalu roja, ini seperti gayanya orang Murji'ah. Dan terlalu khauf, ini seperti gayanya orang Khawarij. Maka kita beribadah kepada Allah karena rasa cinta kita kepada Allah diiringi dengan rasa harap dan rasa takut. Memang sekilas agak rumit, tapi sebenarnya batin manusia bisa. Makanya ada istilah harap, cemas. Harap, cemas. Anak yang ujian ya, dan dia belajarnya serius, itu punya harapan besar. Anda bisa bedakan ya antara siswa yang ujian. Ada yang belajarnya serius, belajar serius. Ada yang tidak belajar karena nggak bisa, karena tidak bisa. Saya masih ingat ya, waktu saya SD kelas 1 ya, dikasih buku sama guru, buku matematika. Sing diwaca iki apa? Ini saya baca apa? Cuma angka-angka kayak ini. Akhirnya nggak saya baca. Ujian bingung. Ini yang diujikan apa nanti? Saat ujian juga bingung. Ini jawabnya apa? Jadi seperti nggak ada harapan sama sekali. Ujian matematika waktu itu. Kalau Latin, oh masih bisa ada yang dibaca, dihafalkan bisa. Bahasa Indonesia tahu apa yang dibaca, sehingga belajarnya bisa. Tapi saat matematika ini yang dibaca apa? Nah, maka akan berbeda antara orang yang belajar serius dengan tidak belajar saat ujian. Yang belajar serius ini punya harapan. Punya harapan dia. Tapi di saat dia punya harapan, dia juga punya kecemasan. Dalam posisi yang sama dia cemas. Jangan-jangan nilainya tidak baik, tidak maksimal. Mungkin tadi ada yang keliru ya. Saya waktu ngisi A, B, C, D, E, ada yang kepleset, keliru.
sehingga ada perasaan cemas. Anda mungkin bisa melihat orang yang mengalami situasi seperti itu. Itulah kondisi batin seorang siswa saat ujian. Hal yang sama juga kondisi orang ketika dia sedang beribadah. Ada harapan, ada kecemasan. Dan itu bergabung jadi satu. Dan itu bisa. Karena itu tidak dominan ke salah satu. Wallahu a'lam. Ketika kita beramal, Ustaz, kita tuh sudah niat baik. Kemudian di tengah-tengah terjadi pembelokan niat, keikhlasan ya, seperti ada ujub. Apakah kita bisa memperbaikinya sepanjang amal itu dan setelah amal itu ditunaikan? Sebenarnya dari awal tuh sudah nata hati nih, lillahi ta'ala. Tapi namanya pelaksanaan tiba-tiba nih ada terbersit hal-hal yang tidak seharusnya. Itu bagaimana ya? Ya, itu terjadi pada siapapun ya. Jadi ikhlas, mungkin saya tulis. Ada orang beramal di sini sampai akhir. Awalnya ikhlas, di tengah tiba-tiba muncul riya, muncul ujub, dan seterusnya. Kalau muncul seperti ini di tengah, maka berikan tekanan kembali ke ikhlas. Jadi ada dua kemungkinan saat muncul seperti ini, antara dirawat atau ditolak. Antara dirawati atau ditolak. Kalau dirawat, ya sudah, dia menikmati riya itu, sehingga muncul dalam hatinya, kayaknya sebelah saya mungkin akan menganggap saya sujudnya lama, saya rukuknya bagus, sholatnya bagus. Di tengah kita sholat atau di tengah kita ibadah, saat kita bagi makanan, kan dilihat banyak orang. Mungkin ada orang yang menilai saya dermawan, mungkin ada banyak orang yang menilai saya baik hati. Dan itu dirawati, dia merasa bahagia dengan itu, maka riya itu muncul dalam hatinya. Apalagi terbukti kalau ada yang memuji, Masya Allah, makin jadi. Loh, ternyata betul. Anggapan saya tadi ternyata terbukti, makin jadi itu. Atau ujub kan gak ada pujian dari orang lain, tapi dia memuji dirinya sendiri. Hari ini saya merasa sedekah saya paling banyak. Hari ini saya merasa bacaan Quran saya paling banyak. Jadi di situ ada perasaan ujub. Dia tidak dipuji oleh orang lain, tapi dia memuji dirinya sendiri. Terus dirawati, ya sudah, itu bisa menghilangkan pahala. Tapi kalau ditolak, tiba-tiba muncul perasaan seperti itu, terus dia tolak, enggak, saya enggak kayak gini. Enggak, ngapain saya berharap pujian orang. Enggak kok, ngapain saya seperti ini. Nah, saat dia tolak seperti itu, maka insya Allah akan hilang. Dan kalau hilang perasaan itu, tidak dihitung sebagai pelanggaran. Wallahu a'lam. Ustadz, saya tuh memiliki ibu yang sudah sepuh dan sakit, tapi belum pernah berhaji. Dan saya berharap mengumrohkan beliau di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan pahala haji. Apakah saya diperbolehkan sengaja berangkat umroh untuk mengumrohkan ibu saya? Mengumrohkan maksudnya membadalkan atau ibu diberi biaya untuk umroh? Ibunya sudah tidak bisa berangkat karena memang sudah sepuh ya. Jadi baik. Di sini mungkin beliau tuh agak bingung, maknanya gini. Ini redaksi aslinya. Si fulan ini berangkat umroh sengaja mengumrohkan untuk ibunya, jadi bukan badal. Jadi tolong dijelaskan mengumrohkan, badal itu definisinya seperti apa? Definisinya. Baik, mengumrohkan artinya membadalkan. Atau makna yang kedua, ngasih biaya umroh agar orang itu berangkat. Kalau yang bersangkutan masih kuat fisik dan Anda punya kemampuan finansial, kasih biaya agar yang bersangkutan berangkat umroh. Tapi kalau yang bersangkutan tidak kuat fisik dan secara finansial Anda mampu, maka Anda bisa badalkan yang bersangkutan. Nah, untuk membadalkan ini,
Anda bisa minta tolong mutawif yang jujur dan amanah. Saya kasih biaya sekian, tolong badalkan ibu saya. Beliau sudah tidak bisa lagi untuk umroh. Boleh seperti itu. Atau anaknya sendiri yang umroh kemudian badal atas nama orang tuanya, atas nama ibunya. Juga boleh seperti itu. Sehingga boleh dua-duanya. Mungkin yang lebih murah ya dia bisa kontak travel yang sunnah, yang punya amanah untuk mencarikan badal. Terus nanti dibayar. Biasanya mutawif bersedia. Karena mutawif kan hampir tiap pekan umroh gitu ya. Melayani jamaah, nanti pekan depan melayani jamaah lagi, pekan depan melayani jamaah lagi, umroh terus. Dan dia saat umroh terus seperti itu, terkadang kalau ada yang mau badalin seneng karena dia dapat biaya tambahan. Dan kami sarankan pilih travel yang baik, yang amanah ya, jangan asal-asalan. Karena terkadang biayanya murah. Di sini biayanya 5 juta, yang ini cuma 3 juta. Ya 3 juta itu bisa 3 orang. 1 orang untuk 3 orang. Badal. Maka yang murah itu gak jaminan bagus. Apalagi kalau mutawifnya orang-orang yang tidak berpendidikan agama dengan baik. Oleh karena itu, Anda bisa lakukan model umroh badal dengan cara menunjuk mutawif yang ahlu sunnah. Wallahu alam. Ustadz izin bertanya, ini dari Perancis ya. Di tempat kami tuh, setelah azan, langsung iqomah, langsung sholat isya, kemudian langsung sholat tarawih. Tidak ada jeda untuk sholat sunnah ba'diyah isya. Pertanyaan saya, apakah boleh saya sholat sunnah ba'diyah isya di rumah sesudah sholat tarawih? Melakukan sholat ba'diyah isya setelah sholat tarawih hukumnya boleh. Karena sholat ba'diyah isya waktunya dari mulai isya sampai subuh. Sehingga Anda bisa sholat ba'diyah isya setelah tarawih. Kalau sekiranya begitu selesai isya langsung tarawih dan tidak ada jeda ba'diyah isya. Atau seperti ini. Sholat tarawih dengan sholat wajib itu beda. Bedanya apa Pak? Sholat tarawih kan sholat sunnah. Jadi sholat tarawih itu pilihan. Beda dengan wajib ya. Kalau wajib kan harus, keharusan. Makanya ketika sholat tarawih orang gak ikut boleh gak Pak? Boleh. Di Masjidil Haram yang gak ikut tarawih tawaf. Sehingga ada yang tawaf, ada yang tarawih, bebas. Tapi kalau sholat wajib, tawaf berhenti. Gak boleh tawaf, harus sholat wajib. Oh, saya tetap mau tawaf, ya gak bisa, kamu harus sholat. Makanya ketika datang sholat wajib, tawafnya dihentikan. Ada orang waktu pandemi ya berkomentar begini. Kenapa sih pemerintah Saudi menutup Masjidil Haram? Kalau di muka bumi ini tidak ada orang yang tawaf, nanti rotasi bumi ini jadi tidak sempurna, akan bahaya. Begitu komentarnya. Ya jawaban kita, Masya Allah, ada orang yang gagal paham separah kayak gini. Walaupun tidak sedang pandemi, dalam 5 waktu itu gak ada orang tawaf. Karena sholat wajib. Subuh gak ada orang tawaf, zuhur tidak tawaf, karena sedang sholat wajib. Dalam rentang waktu selama sekian menit tidak ada orang tawaf. Mereka sedang melaksanakan sholat wajib. Oleh karena itu ketika tarawih Anda memilih untuk ba'diyah isya dulu. Misalnya sholatul qiyam langsung tarawih, terus Anda sholat ba'diyah isya 2 rakaat, lebih cepat daripada sholatnya imam. Insya Allah tidak masalah. Sehingga ada 2 pilihan di sini. Anda ba'diyah isya setelah tarawih, atau Anda ba'diyah isya setelah isya, kemudian imamnya tarawih, Anda ba'diyah isya sendirian. Selesai Anda ba'diyah isya, lalu Anda ikut bergabung dengan jamaah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan saya agak kurang paham Ustaz, sebentar ya. Jadi orang tua saya memiliki hubungan yang tidak baik. Karena mohon izin ayah saya tuh menikah lagi tanpa persetujuan, hingga saya sebagai anak adalah benci terhadap kejadian itu. Hari berganti, waktu berlalu. Ayah saya meninggal. Ternyata perekonomian dengan ibu yang sebelah sana
Jadi ibu yang lain itu dia beserta anaknya. Setelah ayah saya meninggal, ekonominya kurang baik. Hingga eh, saya ikut membayarkan zakat mereka juga, anak-anak yang lain ibu dan ibu tersebut. Jadi gimana ya Ustadz ya? Jika selama saya membayarkan zakat untuk anak-anak itu ikhlas sih, tapi saya masih merasa ada yang ya kesisa rasa marah, benci terhadap apa yang mereka lakukan, kejadian yang menyakitkan itu. Apa itu tetap terhitung ibadah atau malah menghapus segala ibadah yang saya lakukan ini karena masih ada rasa benci itu gitu loh. Apa alasan Anda membenci istri yang kedua dari bapak dan anak-anaknya? Kalau ada yang beralasan, wah itu nikahnya nggak sah, wah itu sama dengan menuduh bapaknya berzina, itu bahaya. Ada sebagian anak yang kadang tidak mengakui pernikahan bapaknya, nikah yang kedua. Tapi kalau alasannya saya nggak suka bapak saya poligami, karena jadi membuat sedih ibu saya. Ini alasan manusiawi. Tapi tidak suka bukan berarti mengharamkan. Karena Allah menghalalkan. Sehingga seorang lelaki boleh saja memiliki istri lebih dari satu. Oleh karena itu, Anda boleh tidak mendukung, tapi Anda tidak boleh membenci. Tidak mendukung berarti ya saya tidak ngasih fasilitas apapun ketika bapak nikah lagi. Tapi saya nggak suka bapak karena nikah lagi, beda lagi. Kenapa Anda tidak suka bapakmu ketika nikah lagi? Ya, kenapa bapak nikah lagi loh? Apa salahnya seorang lelaki nikah lagi kan boleh-boleh saja. Ya bikin ibu cemburu. Nah itu masalah lain lagi ya. Berarti Anda mungkin sedih dengan cemburunya ibu. Tidak mendukung, kemudian benci bapak, sedih karena ibu. Ini tiga hal yang berbeda. Maka tolong Anda bedakan. Baik, terus kembali kepada kasus yang Anda miliki tadi. Bagaimana dengan Anda membayarkan zakat fitrah? Betul. Jawabannya sah. Zakat fitrah itu sah. Tapi apakah Anda dapat pahala atau tidak? Ya, ini tergantung suasana batin. Kalau hatinya seperti tadi ya, wallahualam mungkin nggak ada pahalanya. Karena diiringi dengan gak suka dan seterusnya. Tapi bisa jadi sah bagi yang bersangkutan. Karena zakat fitrah itu bisa bayar sendiri dan bisa dibayarkan oleh orang lain. Nah kalau dibayarkan oleh orang lain, jika yang bersangkutan bisa niat, maka harus memberitahu. Misalnya, saya mau membayarkan zakat fitrahnya A. Dan A itu bisa berniat karena A sudah dewasa. Maka saya harus memberitahu kepada A, wahai A, kamu bayar zakat fitrahmu saya bayarkan. Sudah saya serahkan atas nama kamu. Sudah? Maka A harus diberitahu saat mau menyerahkan. Agar A punya niat. Oh iya terima kasih ya. Kapan mau dibayarkan? Pagi ini. Baik saya berniat zakat fitrah. Selesai. Serahkan. Tapi kalau orangnya tidak bisa niat. Seperti anak kecil. Atau orang gila. Kan tetap dizakati fitri ya. Maka tidak perlu untuk memberitahu yang bersangkutan. Ya. Wahai bayi. Aku bayarkan zakat fitrahmu pagi ini. Kamu harus punya niat. Bayi dikongkon niatnya. Padahal dia masih anak 2 bulan, 3 bulan. Maka cukup dibayarkan zakat fitrahnya, tapi tidak ada niat. Yang berniat hanyalah yang membayarkan tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz, berakhir pula kajian kita pada siang hari ini. Silahkan kata penutupnya Ustadz untuk kami semua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu Ramadan berikutnya. Dan semoga Allah taala memberikan kita istiqomah, ketahanan dalam beramal. Ketahanan dalam beramal artinya ketika kita membiasakan amal baik, tidak hanya berhenti pada satu titik tertentu, tapi kita bertahan untuk terus melakukannya. Walaupun Ramadan sudah berakhir. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kita berharap agar nantinya capek dan lelah kita membuahkan hasil di yaumil qiyamah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita tentang amalan pamungkas di akhir Ramadan telah berakhir. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kebersamaan kita baik di luar Ramadan, khususnya di bulan Ramadan ini. Ini adalah kajian terakhir kami di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di program-program Qalbun Salim. Selain di bulan Ramadan, kita masih banyak program yang sangat-sangat kita nantikan bersama-sama. Doa kita seperti yang Ustaz sampaikan tadi, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kajian kita rekamannya dapat diputar kembali melalui YouTube Majelis Alim Qalbun Salim dan rekamannya akan dibagikan di grup WhatsApp komunitas Majelis Alim Qalbun Salim. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.